Shalom. Puji Tuhan, terima kasih untuk tim Praise and Worship yang luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu dong buat tim Praise and Worship. Mantap. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita masuk di bulan yang baru di tahun 2024. Ada yang masih ingat bulan apa? Oh ya, bagus. Puji Tuhan. Ya. Kita masuk di bulan Juni di tahun 2024 ya, di bulan yang ke-6. Hari ini kita akan belajar satu tema yang baru, yaitu bangkit di kesempatan kedua. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara membuka firman Tuhan untuk mendasari khotbah pada pagi siang hari ini dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9. Bangkit di kesempatan kedua dalam 2 Petrus pasal yang ke-3 ayatnya yang ke-9. Hanya satu ayat saja, mari kita baca bersama-sama 2, 3. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara, selama kita hidup di dunia ini, ya betul. Betul Pak. Ya, selama kita hidup di dunia ini, saudara, pernah nggak saudara berpikir atau saudara pernah berucap, coba kalau waktu itu saya mengambil keputusan ini. Atau dulu kalau begini nggak akan jadi begitu. Pernah nggak saudara mengucapkan kalimat seperti ini? Kalau belum pernah, puji Tuhan, selamatlah hidup saudara. Ya. Nah, kalimat-kalimat ini banyak kali diucapkan oleh orang-orang yang mengalami kegagalan dalam hidupnya. Dan saya juga sering mendengar kalimat ini ketika saya melayani di rumah sakit, Bapak Ibu Saudara. Ketika orang terbaring sakit, ada kata-kata yang diucapkan seperti ini. Ada juga orang-orang yang usahanya bangkrut, mengalami kerugian, lalu muncul kalimat ini. Coba kalau waktu itu saya pilihnya ini, pasti nggak akan jadi seperti sekarang. Memang penyesalan selalu datang terlambat. Ya, penyesalan selalu datang kemudian. Ya. Memang kalau sudah menjadi bubur, nasi sudah menjadi bubur, maka tambahin cakwe. Ya, masih bisa dinikmati, saudara. Ya, saya tidak percaya kalau segala sesuatu yang kemudian tercipta sebuah kesalahan, menghasilkan sesuatu yang kita pandang tidak baik, lalu kemudian kita berpikir bahwa Tuhan tidak sanggup untuk mengubah atau mengembalikan menjadi keadaan yang lebih baik lagi. Saya tidak percaya. Yang saya percaya, sekalipun hari ini keadaan kita berubah menjadi kurang baik menurut pemandangan kita, saya mau katakan tetap di sana ada rancangan Tuhan yang baik. Ya, Tuhan mau bawa setiap kita untuk kita belajar. Maka penyesalan adalah kesempatan untuk kita belajar. Ya, banyak orang menjadikan penyesalan sebagai sebuah kegagalan dalam hidupnya. Tapi bagi saya, penyesalan atau keadaan yang salah, keputusan yang salah, adalah sebuah kesempatan untuk kita belajar. Katakan sama-sama belajar. Belajar. Maka benarlah ketika orang berkata, sekolah itu tidak hanya ketika di dunia pendidikan. Tetapi sepanjang kehidupan manusia, kita harus terus belajar. Maka tidak pernah berhenti untuk belajar. Ya. Dan dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita pun juga kadang-kadang diperhadapkan dengan kondisi di mana dalam tanda kutip kita sepertinya salah dalam mengambil keputusan. Tapi saya mau katakan jangan pernah sesali itu. Amin, Saudara. Ya, apalagi sampai kemudian kita berlarut-larut di dalam penyesalan itu. Nggak ada gunanya. Ya. Yang perlu kita lakukan adalah menjadikan setiap kesalahan itu adalah pembelajaran.
Menjadikan setiap kesalahan itu adalah proses dalam perjalanan kehidupan kita, supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kenapa saudara? Karena setiap orang pernah berbuat salah. Betul ya? Semua orang pernah berbuat salah. Ada yang kesalahannya masih bisa ditolerir, masih bisa diterima. Ada juga kesalahannya yang perlu cukup waktu untuk bisa diterima. Ya. Dan bagi saya, ini bukan sesuatu yang aneh atau sesuatu yang luar biasa. Karena apa saudara? Karena banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab pun juga mengalami hal yang sama. Bahkan tokoh-tokoh dalam Alkitab yang kita pikir, yang kita kagumi, ya, ternyata dalam perjalanan kehidupan mereka pun mereka juga pernah melakukan kesalahan-kesalahan. Contoh misalnya, dari sejak awal penciptaan kita tahu Adam dan Hawa. Ketika Tuhan bilang jangan makan, tapi ternyata buahnya dimakan. Kemudian Abram dan Sarah, ketika Tuhan bilang kamu akan punya keturunan, mereka pernah meragukan perkataan Tuhan itu. Masih banyak lagi saudara, Yusuf yang minggu lalu dikhotbahkan. Dia pernah menaruh harapannya kepada pertolongan manusia. Ketika dia ada di dalam penjara, dia berharap juru minuman raja ketika dia dikembalikan ke posisinya dapat mengingat Yusuf dan membawa Yusuf keluar dari penjara. Yusuf pun pernah mengandalkan kekuatan manusia, pernah mengandalkan orang. Ya. Siapa lagi saudara? Daud. Banyak. Kalau saudara bilang, oh itu mungkin dalam perjanjian lama aja Pak. Dalam perjanjian baru oke. Kita tahu ada cerita yang namanya Petrus. Petrus pernah menyangkal Yesus dan mengatakan dia tidak mengenal Yesus. Ya. Banyak saudara. Maka kesempatan pagi siang hari ini bukan berarti kita mengkompromikan kesalahan, bukan. Tapi kita menjadikan kesalahan yang ada dalam hidup kita menjadi sebuah jembatan, menjadi sebuah tangga untuk kita naik lebih tinggi lagi. Ya. Jangan jadikan kesalahan itu menjadi tangga untuk kita semakin turun ke bawah. Tapi jadikan tangga itu membawa kita semakin naik ke atas. Ya. Maka persoalannya adalah bagaimana kita sebagai manusia mau meresponi dan memandang kesalahan yang pernah kita lakukan dalam hidup kita. Ya. Dan saya mau katakan pagi siang hari ini, salah satu hadiah terbaik dari Tuhan adalah Tuhan memberikan kesempatan buat setiap kita untuk bertobat dan berbalik. Maka firman Tuhan tadi berkata Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai sebuah kelalaian. Tetapi garis bawahi kemudian ada kata di sana bahwa Tuhan itu sabar. Tuhan itu sabar terhadap kamu. Karena apa saudara? Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan berharap setiap orang dapat berbalik dari jalan hidupnya yang salah dan bertobat. Maka ini adalah salah satu hadiah terbaik yang Tuhan berikan bagi kita semua. Nah, saya bagikan pada pagi siang hari ini ada 2 kesempatan yang harus kita perbaiki dalam hidup kita. Kalau saya ambil 3 atau 4, nanti pembicara yang lain pada komplain. Karena bulan ini ada 5 minggunya, nanti semua diambil Bapak Gembala. Ya. Yang pertama saudara, kesempatan yang harus kita perbaiki adalah memperbaiki diri sendiri. Katakan amin. Ngomong sama dirinya sendiri, aku harus memperbaiki diriku sendiri. Yang lain yang gak begini udah pada baik ya hidupnya. Saudara, alasan yang paling penting yang membuat kita harus memperbaiki diri kita sendiri adalah karena kita begitu dikasihi oleh Tuhan. Karena kita begitu dikasihi oleh Tuhan, sehingga dia rela mati buat setiap kita, menebus kita, dan memberikan kita kehidupan yang kekal.
Ini adalah salah satu alasan yang paling penting dalam hidup kita, yang mendasari kita kenapa kita harus memperbaiki hidup kita. Ya. Karena kita begitu dikasihi, kita begitu dicintai oleh Tuhan. Nah, persoalannya adalah kita perlu kerendahan hati di sini. Untuk apa, saudara? Untuk kita mengakui. Banyak orang kalau udah buat salah nggak mau ngaku, benar nggak? Pelaku rasa korban. Dia yang berbuat, tapi dia yang merasa dirinya adalah korban. Banyak di kota-kota besar. Bekasi nggak ada. Ya. Banyak orang menganggap bahwa orang lain dan keadaanlah yang membuat situasi yang buruk itu terjadi. Padahal sesungguhnya dialah pelakunya. Maka di sini kita perlu kerendahan hati untuk kita mengakui dengan jujur bahwa kita adalah orang-orang yang tidak sempurna. Kita adalah orang-orang yang terbatas dan bisa saja melakukan kesalahan. Dan yang paling penting kita harus mengakui bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Ya. Kita harus belajar dengan jujur mengakui itu, bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kadang-kadang kita menganggap bahwa karena kita sudah menjadi orang yang diselamatkan oleh Tuhan, maka kita punya kekuasaan sendiri untuk menentukan jalan hidup kita sendiri. Untuk kita punya mau seperti apa hidup yang kita mau jalani. Padahal kita lupa bahwa ada firman Tuhan berkata begini, jadi barang siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Maksudnya yang lama sudah berlalu apa, saudara? Yang lama sudah berlalu artinya cara hidup kita yang lama, cara hidup kita yang sepadanan dengan cara hidup dunia, itu yang harus ditinggalkan. Ya. Saya tambahkan lagi. Galatia pasal 5. Galatia pasal 5. Ayat yang ke-24. Barang siapa menjadi milik Kristus, siapa yang milik Kristus? Coba angkat tangannya. Ya, berarti bisa baca ya. Oke, 2, 3. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia ada amin, saudara? Kalimatnya di sini berbunyi ia telah atau ia akan. Saudara tahu bedanya telah dan akan? Tahu ya? Kalau telah berarti dia sudah. Kalau akan berarti dia belum. Barang siapa menjadi milik Kristus, dengan kata lain, dia sudah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ada amin, saudara? Siapa yang suka masih merasa dongkol kalau ngelihat tetangganya punya sesuatu yang baru? Siapa yang suka masih merasa ngelihat, dia punya tas baru nih. Dia punya sepatu baru nih. Dia iPhone-nya baru nih. Silakan mata-mata julid. Alkitab berkata bahwa ia telah menyalibkan daging dengan seluruh hawa nafsu dan keinginannya. Bukan akan. Artinya saudara, hidup yang saudara jalani hari ini seharusnya sudah semakin meminimalkan cara hidup orang-orang dunia dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Oh, dia rumahnya baru loh, gile, rumahnya keren, 5 lantai. Gak capek apa bersihnya ya 5 lantai ya? Oh, dia mobilnya baru loh, 8 pintu. Bis kali. Enggak, travel.
Mobil elf, pintunya kan banyak. Kalau kita masih punya hati seperti itu Bapak Saudara, pagi hari ini saya mau ingatkan, segera bertobat. Ya. Cukup lembut kan Bapak Gembala bicaranya ya? Segera bertobat. Ya. Karena nggak ada gunanya dan nggak ada faedahnya saudara. Ya. Semakin kita membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain, semakin kita lupa bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Waktu kita membandingkan hidup kita dengan orang lain dan kita pikir hidup orang itu jauh lebih enak, ketahuilah saudara bahwa ada orang lain di luar sana yang juga berdoa punya kehidupan seperti yang saudara miliki hari ini. Kita sering melihat ke atas tapi kita lupa melihat ke bawah. Makanya ada pepatah bilang kadang-kadang kita tersandung bukan karena batu yang besar, tapi karena kerikil yang kecil. Maka belajarlah untuk mengucap syukur dengan apa yang Tuhan telah berikan dalam hidup kita. Ya. Alkitab mencatat bahwa kita adalah manusia baru yang telah menjadi milik Kristus. Maka sekali lagi persoalannya apakah kita mau merendahkan diri dan mau mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Yang paling sulit memang mengakui, saudara. Ya, jujur, yang paling sulit adalah mengakui. Contoh, saudara yang sudah punya pasangan, kapan terakhir kali saudara ngomong, aku yang salah? Kapan? Coba ingat. Mana yang lebih sering kita ngomong aku yang salah atau ini semua gara-gara lu? Ada amin? Dari wajah dan tawa saudara, saya dapat menarik garis kesimpulan. Kadang-kadang kita sulit untuk mengakui kesalahan kita. Kadang-kadang kita sulit mengakui bahwa kita adalah sebenarnya pelaku yang membuat kondisi yang tidak baik ini terjadi. Kesalahan kita lah yang kita perbuat. Tapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya tidak mengajak kita untuk mengkompromikan sebuah kesalahan. Tapi mari kita belajar dari kesalahan itu supaya kita melihat bahwa ada kemurahan Tuhan yang memberikan kita kesempatan untuk kita berbalik dan bertobat. Yang paling tidak kita perlu perbaiki adalah diri kita sendiri. Ya. Yang paling sering terjadi adalah kalau lagi mengalami masa-masa elit. Ya, ekonomi sulit. Jangan, nggak cocok. Ekonomi sulit. Ya. Waktu ekonomi lagi goncang, waktu ekonomi lagi hancur, mana yang paling banyak diomongin? Ini semua gara-gara aku. Aku yang salah. Atau gara-gara lo sih. Duit dikasih nggak habis-habis. Salah ya. Duit dikasih habis terus. Kurang terus. Ada amin? Coba kalau lu bisa begini. Kan kita nggak akan ngalamin seperti ini. Karena biasanya kita lebih cenderung menyalahkan orang lain dan menyalahkan keadaan. Bukan kita melihat kepada diri kita sendiri bahwa sebenarnya jangan-jangan kita punya andil di dalamnya. Betul nggak saudara? Saya bersyukur di gereja ini nggak ada yang ngerokok. Nggak ada yang amin sih. Pada ngerokok semua ya. Orang yang ngerokok nggak sadar kalau dia tuh boros. Ya. Tapi seringnya bilang apa? Lu dikasih duit habis mulu. Ngomong sama istrinya gitu. Ya. Padahal beli rokok berapa saudara? Sekarang berapa harganya? Kan beda merek Pak. Ada merek, ada harga ya. Ya rata-rata 25 sampai 40 ribuan lah. Kenapa saya tahu? Bukan karena saya ngerokok saudara. Karena kadang suka ngantri di minimarket. Ya kan? Mbak ininya sekalian satu. Kan di scan mbaknya ngomong 40 ribu. Gila mahal amat. Tapi giliran buat kasih persembahan buat gereja. Silakan disimpulkan sendiri. Saya tidak mau menjadi hakim buat saudara ya. Banyak kali kita berpikir bahwa
orang lainlah yang menyebabkan kondisi yang tidak baik ini terjadi. Kita sampai lupa mengoreksi diri kita bahwa mungkin saja kita juga adalah penyebabnya. Contoh yang paling sederhana, ya, salam. Tahu nggak salam, saudara? Kalau dibalik apa? Malas. Siapa yang bangunnya di atas jam 5 pagi? Ya wajar dong Pak, kan malam kan saya masih kerja. Siapa yang bangun di atas jam 6? Siapa yang nggak bangun kalau pagi? Tanya nggak ada yang ngangkat, gimana sih? Ada pepatah zaman dulu bilang gini, jangan bangun sebelum masih percaya tahayul ya? Nggak ada sejarahnya ya saudara ya. Mau ayam berkokok, mau ayam yang nggak berkokok, Tuhan telah menyiapkan berkat buat saudara nikmati di hari itu. Yang penting persoalannya adalah kita mau ambil atau enggak itu berkat. Ya, Alkitab mencatat bahwa Tuhan mempersiapkan berkat tuh selagi kita tidur. Tapi kadang persoalannya adalah kitanya yang malas untuk mengambil berkat itu untuk kita nikmati dalam hidup kita. Malas ini adalah persoalan saudara, benar. Ya. Mau suami, mau istri, mau anak, malas ini adalah persoalan. Ya, ini masalah besar. Dan saya mau bilang ini masalah serius. Rumah tangga bisa hancur gara-gara malas. Udah tahu ada sampah nih. Ya. Bini gua ini tugasnya nih, bukan tugas gua. Siapa yang sering begitu? Ada piring kotor nih. Ada mbak. Ya, ada cucian menggunung nih, setrikaan menggunung nih. Tugas istri. Ada keran bocor nih. Tugas suami. Keran bocor itu bayar meteran air tetap jalan loh saudara. Nanti kalau meteran air bayarnya mahal, saudara jangan komplain. Kenapa? Karena waktu saudara lihat, saudara nggak perbaiki. Dan saudara nggak ngomong, tuh keran bocor. Karena apa? Malas. Karena menganggap itu bukan tugas saya. Itu tugas suami, itu tugas istri, itu tugas anak. Padahal kalau dalam bimbingan pranikah, saya selalu sampaikan bahwa ketika orang menikah, tidak ada istilah tugas suami, tidak ada istilah tugas istri. Yang ada adalah tugas bersama. Kenapa ya? Karena menikah menjalannya bersama-sama. Kalau suaminya nggak bisa cari uang, istrinya bisa cari uang. Kenapa? Karena tugas bersama. Jangan udah istrinya suruh cari uang, suruh nyuci juga, suruh ngepel juga, suruh nyetrika juga. Situ punya istri apa punya pembantu? Ada amin ibu-ibu? Begitu juga sebaliknya. Udah suaminya rajin kerja, istrinya jangan 24 jam nyalain AC. Situ punya PLN. Nanti kalau bayar listriknya mahal, sekarang nggak pakai bayar listrik ya. Nanti kalau tokennya bunyi, saudara tinggal teriak, token habis. Emang isi token bisa pakai doa? Pakai duit saudara. Kalau ada yang bisa ngisi token pakai doa, ajarin saya. Saya juga mau belajar. Ya. Jangan kalau istri diajak jalan ke mall, bagus ya. Saudara harus mengerti arti kata bagus ya itu apa. Tasnya bagus ya. Sepatunya kayaknya keluaran terbaru. Maksudnya apa itu? Saya tidak lagi menyindir istri saya loh saudara, yang enggak. Jangan saudara pikir, jangan ibu gembala begitu nih. Kami hampir jarang ke mall. Saudara tahulah kenapa. Ya. Karena kami menguduskan diri. Enggak. Enggak ada waktu saudara ke mall. Ya.
Kami tuh kalau menghabiskan waktu ya, biasanya di rumah ya, kalau enggak muter-muter di sekitar komplek sama makan, udah. Jarang ke mall. Makanya setiap kali saya libur, udah lama nggak ke Time Zone. Sebenarnya kalau ke Time Zone, nggak kurang tuh 1 juta habis. Makanya sebisa mungkin saya berdoa, Tuhan kurangilah hari libur. Jadi kadang-kadang kita perlu mengoreksi dan mengevaluasi diri kita. Supaya kita bisa melihat bahwa kadang-kadang kita punya andil di dalam keadaan yang tidak baik yang kita alami. Apakah kita sudah berkontribusi dalam hidup kita sendiri? Apakah kita masih membiarkan rasa malas itu menguasai hidup kita? Karena kalau ngomongin malas ya saudara, saya pun juga bisa jadi orang yang malas. Bukan gak bisa loh saudara. Bahkan kalau mau jujur mungkin ya defaultnya penciptaan manusia itu mungkin malas. Makanya Tuhan bilang, usahakanlah semua yang ada di dalam taman ini. Kenapa Tuhan harus ngomong itu? Jangan-jangan waktu manusia diciptakan, manusia tuh template-nya itu dasarnya ya malas. Jangan-jangan ya saudara ya. Makanya Tuhan ini usahakan nih taman ini nih. Gitu. Maka yang hari ini masih malas segera bertobat. Ya. Kita harus sadar bahwa waktu kita diampuni oleh Tuhan, kita diberikan kesempatan oleh Tuhan, maka kita pun juga perlu memberikan kesempatan untuk orang lain. Ya, terutama untuk pasangan kita. Maka pagi siang hari ini, mari kita ambil keputusan untuk kita bangkit dan memperbaiki diri kita. Ya, diri kita dulu harus kita benahi. Yang kedua saudara, kesempatan yang harus kita perbaiki adalah kesempatan memperbaiki keluarga kita. Ya. Kenapa saudara? Karena menurut saya keluarga itu adalah salah satu elemen yang paling penting dalam kehidupan manusia. Kenapa saya katakan paling penting? Saudara mau bahagia, Alkitab bilang hormatilah ayahmu dan ibumu. Saudara mau panjang umur, hormatilah orang tuamu. Saudara mau diberkati, hiduplah dalam kerukunan. Itu bicara semua tentang keluarga saudara. Maka kalau hari ini keluarga rumah tangga saudara dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja, maka dengan kata lain, itu dapat mempengaruhi seluruh elemen kehidupan saudara yang lain. Ya. Karena sebagian besar semua mulainya dari keluarga. Saya ingat satu ayat dalam Matius pasal 18, ayat yang ke-19 saudara. Matius pasal 18 ayat yang ke-19. Di sini dikatakan begini, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat minta apapun juga, maka permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Ya. Ini adalah salah satu ayat yang menyuarakan soal kesatuan hati atau kesepakatan. Ya. Karena dikatakan ada 2 orang di bumi minta apa saja, sepakat minta apa saja, maka permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa. Dan saya mau bicara di sini bagian yang kedua, ketika bicara soal kesatuan hati, ketika bicara soal kesepakatan, maka bicaranya adalah soal suami dan istri. Ya. Kenapa saudara? Karena Amsal pernah berkata, dapatkah 2 orang jalan bersama kalau mereka tidak sepakat sebelumnya? Saudara yang sudah menikah berarti kan saudara sudah bersepakat sebelumnya, betul? Saudara mengucapkan yang namanya janji nikah. Maka ketika bicara soal 2 orang di bumi sepakat minta apa saja, maka saya mengartikannya sebagai hubungan dalam suami istri dalam kesatuan dan kesepakatan. Ya. Maka pertanyaan saya berikutnya adalah kapan terakhir kali kita berdoa bersama suami dan istri? Apakah sekarang kita berdoa sendiri-sendiri? Atau jangan-jangan kita nggak pernah berdoa? Ya. Kalau kita tidak berdoa, ya, jangan kemudian saudara bertanya, di mana janji Tuhan? Kalau saudara tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan, jangan saudara bertanya, apakah Tuhan hari ini masih mendengar doa saya?
Maka tadi di poin yang pertama saya katakan jangan-jangan kita ada andil di dalam keadaan yang sedang terjadi hari ini. Tapi kita menganggapnya itu adalah kesalahan orang lain dan lingkungan. Maka bagian yang kedua yang kita perlu perbaiki adalah keluarga kita. Bukan hanya suami dengan istri, bukan hanya orang tua, tetapi juga anak-anak. Semua punya andil karena bicaranya adalah keluarga. Tetapi penekanan saya pada bagian yang kedua ini terutama adalah kepada suami dan istri. Ya. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang sudah menikah, mari perbaiki hubungan suami istri saudara. Siapapun saudara, termasuk saya. Mari kita perbaiki hubungan kita dengan pasangan kita. Karena kalau saudara mau doa saudara dijawab, ini jawabannya. Ini rahasianya. Jika dua orang di dunia ini sepakat, saudara yang sudah menikah kan berarti sudah sepakat sebenarnya. Ya kan? Saudara minta apa saja, maka permintaan mereka akan dikabulkan oleh Tuhan. Ada enggak doa saudara yang belum dijawab Tuhan? Jangan-jangan saudara tidak memintanya bersama dengan pasangan saudara. Kenapa enggak saudara coba? Coba gratis kok. Enggak pakai bayar. Apa sih susahnya pegang tangan pasangan? Yuk kita berdoa. Ada amin? Yang sudah menikah, halo? Apa sih susahnya? Udah enggak ada getaran lagi kalau megang tangan pasangannya. Coba yang udah menikah, coba pegangan. Siapa yang udah menikah nih? Alter, Pak Hartono. Udah gak ada setrumnya lagi ya? Ayo dong pegang tangan pasangannya. Ayo kita doa sama-sama. Kalau saudara mau keadaan saudara berubah, ini loh rahasianya. Jika dua orang di bumi sepakat minta apa saja, maka akan dikabulkan. Saudara pusing-pusing cari jawaban doa orang padahal caranya begitu mudahnya kok. Saudara pikir bagaimana mencari jalan keluar padahal jalan keluarnya hanya tinggal gandeng pasangan saudara. Ayo kita berdoa. Sesederhana itu saudara. Tinggal persoalannya kita mau melakukan atau tidak. Ya. Maka perbaikilah hubungan keluarga kita. Saya mengerti kenapa hubungan suami istri itu bisa menjadi dingin, saya mengerti. Karena ada ego di sana yang begitu besar. Ya. Karena sulitnya untuk minta maaf. Ya. Karena sulitnya untuk merendahkan hati. Maka hubungan suami istri itu bisa menjadi dingin. Ya. Kemarin waktu doa pengerja, saya menyampaikan satu ayat dalam Imamat pasal ayat 12. Dikatakan jangan biarkan api itu padam. Ya. Tapi biar api itu terus menyala. Sama saudara. Dalam hubungan suami istri, dalam pernikahan saudara. Jangan biarkan kemesraan ini berlalu. Kemesraan ini. Dunia aja bisa ngomong begitu loh saudara. Apalagi kita anak-anak Tuhan. Kadang-kadang hubungan yang dingin itu tercipta karena kita yang melakukannya. Kita yang dengan sengaja membiarkannya. Ya. Maka hari ini perbaiki saudara. Ya, saling minta maaf, saling mengampuni, saling mendoakan. Ya. Kalau saudara mau doanya dijawab. Dah gitu aja. Kalau saudara gak mau doanya dijawab, ya gak usah dilakuin gak apa-apa. Saudara gak mau keadaan saudara berubah, gak usah dilakuin juga gak apa-apa. Karena yang rugi bukan saya. Yang rugi, ya saudara sendiri yang menjalani. Saudara kepingin doa saudara jawab, ya inilah rahasianya. Jika dua orang di dunia sepakat minta apa saja, maka Tuhan akan mengabulkannya. Jadi kuncinya adalah bagaimana suami istri ini bisa menjadi sehati dan sepakat. Kalau saudara memperhatikan pengumuman gereja, gereja selalu menghimbau untuk membangun mesbah keluarga. Tujuannya nggak ada yang lain, supaya hidup saudara jauh lebih baik. Ya, supaya saudara bisa terus menikmati janji Tuhan tergenapi dalam hidup saudara.
Ya ini, bangun mesbah keluarga. Ya, minta maaf, saling mengampuni. Jangan minta maaf nunggu pasangan kita yang ngomong duluan. Karena buat saya, minta maaf itu bukan soal siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi siapa yang mau mempertahankan komitmen pernikahan itu. Kalau minta maaf masih nunggu, kan dia yang salah, dia yang harus minta maaf. Berarti saudara tidak sedang mempertahankan pernikahan saudara. Ya. Kalau saudara ingin mempertahankan pernikahan saudara, mintalah maaf sekalipun saudara tidak salah. Karena apa? Karena saudara sedang membangun pernikahan yang kuat. Ayo saudara perbaiki. Karena setiap anggota keluarga tuh punya fungsi dan peran masing-masing yang berbeda. Tapi biarlah masing-masing ini bisa berfungsi dan berperan secara maksimal. Ini bicaranya soal orang tua. Suami dan istri. Mari berperan. Jangan baperan. Karena beda tipis. Baperan dengan berperan. Jadilah orang-orang yang berperan dalam keluarga saudara. Ya, jangan sedikit-sedikit baper. Ya. Efesus pasal 6 ayat yang kedua dan ketiga. Bicara soal anak-anak, kadang-kadang kita sebagai orang tua punya persepsi yang keliru. Alkitab berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang sangat penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Saya mau katakan bahwa anak-anak itu bukan pelengkap dalam keluarga, saudara. Apalagi penerus dalam keluarga, bukan. Ya. Anak-anak bukan pelengkap, anak-anak juga bukan penerus. Kalau anak-anak disebut sebagai penerus keluarga, apa yang mau diteruskan oleh anak-anak saudara? Saudara yang sudah menikah dan punya anak, apa yang ada dalam benak saudara untuk anak-anak saudara? Adakah tujuan yang saudara sudah tanamkan untuk anak-anak saudara? Atau jangan-jangan ya udahlah yang penting punya anak. Ya. Karena anak itu bukan pelengkap, bukan juga sekedar penerus keluarga kita. Mau jadi seperti apa keluarga kita, tergantung bagaimana kita sebagai orang tua mewariskan apa. Mengajarkan apa. Mendidik apa. Itulah akan menjadi generasi keluarga kita yang berikutnya. Kalau saudara membiarkan anak tumbuh besar sendiri, mau main ya main, ya mau HP ya mau HP, mau tidur ya tidur, mau bangun siang ya bangun siang. Saudara jangan pernah memimpikan generasi berikutnya keluarga saudara, keluarga yang cemerlang. Jangan. Mimpinya kejauhan, bangunlah. Kalau saudara tidak serius mengurus anak-anak saudara, jangan pernah memimpikan anak-anak saudara menjadi orang-orang yang terpandang. Saudara biarkan dia mau main, udahlah mau pulang jam berapa terserahlah, yang penting pulang. Dia mau pergi kemana terserahlah, yang penting ntar juga happy pulang gak gangguin mak bapaknya. Jangan saudara. Anda punya peranan penting karena anak itu bukan pelengkap dan bukan penerus. Anda harus tanamkan nilai-nilai yang benar. Anda harus ajarkan nilai-nilai yang benar. Karena kalau kita melewatkan tanggung jawab ini, percayalah saudara. Generasi saudara, keluarga saudara bukan menjadi keluarga yang baik. Apalagi kalau saudara berpikir bahwa udah taruh dia di sekolah, plung. Taruh dia sekolah minggu, plung. Tapi apa yang diajarkan di sekolah dan diajarkan di sekolah minggu saudara nggak pernah tanya, berarti saudara tidak sedang serius mengurus anak saudara. Anda sedang berupaya menitipkan anak Anda ke sekolah. Anda sedang berupaya menitipkan anak Anda ke sekolah minggu. Dengan kata lain, Anda sedang melepas beban saudara dalam mengurus anak. Saudara, waktu saya mempersiapkan khotbah ini, saudara, ada pesan yang begitu kuat yang ditanamkan buat para orang tua. Saya berdoa, biar di gereja ini tidak ada anak-anak JKI Home yang broken home. Ya, tidak ada anak-anak JKI Home yang kekurangan kasih sayang. Saya sungguh berdoa. Saya sangat mengharapkan setiap anak-anak di JKI Home dapat tumbuh berkembang jauh dari setiap pergaulan yang buruk dan pergaulan yang sia-sia.
Tapi di sini juga ada peran saudara sebagai orang tuanya. Bukan hanya peran sekolah, bukan hanya sekedar peran sekolah minggu, tapi kita sebagai orang tuanya sangat berperan di sini. Saya aja kalau Faye udah gambar berjam-jam nggak selesai, atau nggak ngerjain yang lain, saya suruh dia berhenti. Saya biarkan dia menggambar bukan berarti saya, oh ya udah berkaryalah nak, jadilah pelukis yang hebat. Enggak saudara. Kita sebagai orang tua, kita yang ngatur, bukan anak yang ngatur orang tuanya, apalagi anaknya masih kecil. Kita yang harus taruh batasan-batasan itu, supaya anak kita dapat mengerti dan tumbuh besar sesuai dengan aturan yang ada dalam keluarga kita. Gitu saudara. Ya. Jangan biarkan anak kita berjalan begitu saja. Maka siang hari ini Bapak Saudara, perhatikan benar-benar keluarga kita. Bicara soal bangkit di kesempatan kedua. Perbaiki rumah tangga kita. Perbaiki keluarga kita. Perbaiki hubungan kita dengan pasangan kita. Perbaiki hubungan kita dengan anak-anak kita. Sebelum semuanya terlambat dan kemudian kita menyesal. Selagi Tuhan masih kesempatan. Selagi Tuhan masih kasih kita kesempatan. Mari kita sungguh-sungguh memperbaikinya. Karena tidak pernah ada kata terlambat selagi kita masih bisa bernafas. Ya. Tuhan selalu membuka kedua tangannya untuk kita datang kembali. Tapi kita yang mengambil keputusan. Ya. Karena untuk bangkit, untuk berbalik, itu adalah keputusan kita. Bukan keputusan Tuhan. Tuhan itu menunggu. Makanya kalau saudara lihat, ya, waktu cerita soal anak bungsu, anak yang hilang. Bapak itu menanti di muka pintu, menanti anaknya kembali. Maka kesempatan yang saudara masih kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada saudara. Mari pakai kesempatan ini dengan mengambil keputusan yang terbaik. Ya, perbaiki hidup saudara, perbaiki keluarga rumah tangga saudara. Selagi masih ada waktu. Jangan terlambat. Tuhan memberkati kita semua.